Puncak bukit di wilayah Pemalang itu diselimuti oleh kabut yang merayap pelan. Pohon-pohon beringin tua berdiri tegak dengan akar gantung yang menjuntai seperti rambut. Suara burung uncuing terdengar menyayat hati dari kejauhan hutan yang gelap. Aris, seorang pendaki muda, berjalan menembus semak belukar yang berduri tajam. Napasnya memburu. Uap dingin keluar dari mulutnya setiap kali ia mengembuskan napas. Ia mencari tempat untuk beristirahat setelah tersesat berjam-jam di dalam hutan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bongkahan batu datar yang sangat besar di tengah lembah. Batu itu terlihat sangat bersih, seolah-olah ada yang menyapunya setiap hari. Bentuknya menyerupai tempat tidur raja, lengkap dengan bagian yang menonjol seperti bantal, watu kasur. Bisik Aris teringat dongeng yang sering diceritakan kakeknya dulu. Lututnya terasa lemas. Ia sangat ingin merebahkan tubuhnya yang pegal luar biasa. Ia mendekat, merasakan hawa hangat yang memancar dari permukaan batu hitam itu. Padahal udara di sekitarnya sangat menusuk tulang hingga ke sumsum. Aris menyentuh permukaan batu yang halus, terasa lebih lembut dari kulit manusia. Ia duduk di tepiannya, mencoba memijat kakinya yang sudah mulai mati rasa. Seekor tupai hutan berlari menjauh dengan terburu-buru, seolah melihat ancaman. Angin berdesir melalui sela-sela daun, terdengar seperti suara wanita yang bernyanyi. Lagu itu sangat merdu, membuat Aris merasa berada di dalam kamar yang nyaman. Tanpa sadar, ia mulai membaringkan punggungnya di atas permukaan watu kasur. Batu itu terasa empuk, seolah-olah berubah menjadi kasur bulu yang sangat mewah. Aris menatap langit-langit hutan yang tertutup oleh rimbunnya dedaunan hijau. Mata Aris mulai mengerjap pelan. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai memudar. Di dunia nyata, detak jantungnya melambat mengikuti irama alam yang sunyi. Di dalam benaknya, Aris melihat sebuah cahaya terang di ujung sebuah lorong panjang. Ia berjalan menuju cahaya itu dan menemukan sebuah istana megah berbahan emas. Seorang wanita cantik dengan pakaian adat Jawa kuno menyambutnya di depan gerbang. Wanita itu tersenyum manis. Tangannya melambai mengajak Aris masuk ke dalam. "Beristirahatlah di sini selamanya, tak ada lagi beban dunia," bisik wanita itu. Aris terpana. Ia merasa seluruh jiwanya telah menemukan rumah yang selama ini dicari. Ia tidak sadar bahwa di dunia nyata, tubuhnya mulai ditutupi oleh akar-akar halus. Akar pohon dari bawah tanah merayap naik, melilit pergelangan tangan dan kakinya. Watu kasur itu mulai menghisap energi kehidupan dari tubuh Aris yang tak berdaya. Wajah Aris yang tadinya lelah kini tampak sangat tenang dengan senyum kecil. Namun, kulitnya mulai berubah menjadi pucat pasi, sedingin batu yang ia tiduri. Tiba-tiba, suara lonceng dari kejauhan desa terdengar sayup-sayup menembus mimpi. Itu adalah suara lonceng tanda bahaya yang dibunyikan oleh warga yang mencari Aris. Aris melihat bayangan kakeknya muncul di tengah-tengah pesta megah di istana gaib. Wajah kakeknya tampak marah. Ia berteriak tanpa suara agar Aris segera pergi. "Bangun Aris, jangan tertipu oleh kenyamanan semu," gema suara sang kakek. Di dunia nyata, seorang sesepuh desa bernama Mbah Suro mulai membakar kemenyan. Asap putih pekat membumbung tinggi mengarah tepat ke lokasi watu kasur. Berada, Mbah Suro merapalkan mantra kuno untuk memecah selubung gaib yang menutupi batu itu. Di dalam mimpi, istana emas yang indah tadi mulai retak dan berubah menjadi gelap. Wanita cantik itu berubah wujud menjadi sosok hitam legam dengan kuku yang panjang. Aris mulai merasa ketakutan. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa terikat kuat. Ia melihat ke bawah. Akar-akar pohon besar telah melilit tubuhnya hingga ke dada. Napasnya mulai terasa sesak, seolah-olah
ada beban ribuan ton yang menindihnya. Mbah Suro memukulkan tongkat kayunya ke tanah sebanyak 3 kali dengan keras. Tanah bergetar hebat, membuat burung-burung di hutan terbang berhamburan ke langit. Selubung gaib di sekitar Watu Kasur pecah berkeping-keping seperti kaca yang hancur. Aris tersentak hebat. Matanya terbuka lebar menatap dahan pohon yang bergoyang. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun akar-akar itu masih melilitnya dengan kuat. Warga desa berteriak memanggil namanya, suara mereka semakin jelas di telinganya. "Tolong, aku di sini!" teriak Aris dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mbah Suro dan warga akhirnya sampai di lokasi Watu Kasur yang melegenda itu. Mereka terkejut melihat Aris yang hampir tertelan oleh tanah di bawah batu tersebut. Warga segera menebas akar-akar yang melilit tubuh Aris dengan parang yang tajam. Akar-akar itu mengeluarkan cairan merah kental seperti darah manusia saat dipotong. Aris ditarik paksa dari permukaan Watu Kasur yang kini terasa sangat panas membara. Begitu tubuhnya terpisah dari batu, suara geraman rendah terdengar dari bawah tanah. Batu itu bergetar sejenak sebelum akhirnya kembali diam membisu seperti sedia kala. Aris jatuh pingsan di pelukan warga. Tubuhnya menggigil hebat karena trauma yang dalam. Mbah Suro menaburkan bunga 7 rupa di atas batu sebagai tanda permohonan maaf. Batu ini bukan tempat manusia. Ini adalah singgasana yang tak boleh diusik, ujar Mbah Suro. Warga segera menggotong Aris turun dari bukit sebelum matahari benar-benar tenggelam. Hutan kembali menjadi sunyi, menyisakan misteri yang tak terpecahkan oleh logika. Malam harinya di desa, Aris terbangun dengan ingatan yang masih samar tentang mimpi itu. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Sebagian jiwanya tertinggal di sana. Sejak saat itu, Aris sering melamun dan menatap ke arah perbukitan dengan tatapan kosong. Para tetua desa mengatakan bahwa siapapun yang pernah tidur di sana takkan pernah sama lagi. Watu Kasur bukan hanya sekadar batu, melainkan pintu gerbang menuju dimensi lain. Banyak cerita tentang satria yang hilang di sana saat mencari kekuatan sakti. Mereka tidak mati, namun terjebak dalam tidur abadi untuk menjaga keseimbangan alam. Masyarakat kini memasang tanda larangan agar tidak ada lagi yang mendekati area tersebut. Hanya para ahli spiritual yang berani datang untuk melakukan ritual khusus di waktu tertentu. Bau kemenyan dan bunga mawar sering tercium oleh pendaki yang melintas di kejauhan. Watu Kasur tetap menjadi misteri terbesar yang menyelimuti hutan Pemalang Selatan. Keindahannya yang menipu adalah perangkap bagi mereka yang lengah dan sombong. Setiap tahun, batu itu konon bertambah besar secara perlahan, seolah terus bertumbuh. Beberapa warga mengaku melihat cahaya biru keluar dari permukaan batu saat bulan purnama. Cahaya itu diyakini sebagai jiwa yang terperangkap dan sedang mencari jalan pulang. Jangan pernah tertipu oleh tempat istirahat yang terlihat sempurna di tengah hutan liar. Alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga rahasia dari campur tangan manusia. Jika kau mendengar suara nyanyian merdu di puncak bukit, segeralah tutup telingamu. Jangan pernah menatap batu itu terlalu lama jika tidak ingin terhipnotis olehnya. Berjalanlah terus dan jangan pernah berpikir untuk merebahkan diri meski sesaat. Kelelahan fisik lebih baik daripada kehilangan jiwa dalam tidur yang abadi. Aris kini hidup dengan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam gaib. Ia sering memperingatkan para pendaki muda tentang bahaya tersembunyi di Watu Kasur. Hutan ini bukan milik kita. Kita hanyalah tamu yang harus tahu aturan. Pesannya selalu, legenda Watu Kasur akan terus hidup, mengalir bersama cerita turun-temurun di Pemalang. Batu itu tetap menunggu di sana, sunyi dan tenang di bawah rimbunnya pohon tua, menunggu jiwa berikutnya yang cukup bodoh untuk mencari kenyamanan di atasnya. Pastikan langkahmu tetap tegak
dan matamu tetap terjaga sepanjang perjalanan. Sebab di Pemalang, batas antara dunia nyata dan mimpi setipis embun di pagi hari. Hargai setiap jengkal tanah yang kau pijak dengan doa dan kerendahan hati. Kegelapan akan selalu ada di tempat yang paling tidak terduga oleh nalar manusia. Hutan kembali gelap, menelan semua jejak manusia yang pernah berani masuk ke sana. Hanya bisikan angin yang tersisa menceritakan kisah mereka yang tak pernah bangun lagi. Watu Kasur, sebuah legenda tidur abadi yang takkan pernah usai diceritakan.